Ya, pujian yang begitu indah yang membuat jiwa kita, karena pujian yang dinaikkan adalah pujian jiwa kita dan kita ada di dalamnya, saudaraku, dan puji Tuhan. Dan pagi ini kita lihat apakah memang betul ini adalah zamannya mempelai berbaris di jalan emas, karena Alkitab ini awalnya ada kejadian, akhirnya ada wahyu, dan wahyu adalah penuh rahasia. Dan kalau kitab wahyu sudah dibuka rahasianya, berarti ini zamannya zaman mempelai yang akan mempersiapkan dirinya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara berdoa terus untuk saya bisa menyampaikan rahasia kitab wahyu ini, karena saudaraku, banyak sarjana teolog mencoba untuk membukanya. Dari start mereka sudah tidak pas lagi, tapi puji Tuhan bahwa pemegang rahasia itu adalah Kristus sendiri, Tuhan sendiri, sebagaimana mimpinya Raja Nebukadnezar. Dan saudaraku, tidak ada yang bisa tahu. Lalu Daniel datang berjumpa dengan dia, maka Daniel berkata, hanya Allah sendiri pemegang rahasia di surga. Dan rahasia itu diberitahu lewat nabinya Daniel, apa arti mimpinya tersebut. Dan ternyata mimpi itu adalah mimpi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Amin, haleluya. Jadi baik, memberkati kita sekalian. Ya, baik, saya undang kita bangkit berdiri. Saya berdoa, berusaha sesimpel mungkin untuk menyelesaikan Wahyu pasal 5 ini, saudaraku. Ya, baik, kita buka Wahyu pasal 1 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya. Ya, saya mohon tolong ayatnya ditampilkan di YouTube supaya bisa dinikmati, saudaraku. Ya, Wahyu pasal 1. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pujian yang indah dari start sampai saat ini, Tuhan. Betapa manis untuk menggelorakan jiwa kami senantiasa, karena di pujian yang kami nyanyikan, Tuhan, betapa besar kasih-Mu. Oh, dan kami ada di zaman ini, itu semua udah seizin dan serencana-Mu, sehingga Tuhan, karena Engkau tahu bahwa ciptaan-Mu yaitu setan sendiri yang Kau ciptakan, Tuhan, untuk benar-benar dia menyelesaikan pekerjaannya supaya mempelai bisa menang di zaman ini. Oh, dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya, dan Tuhan, itu makanya Kau sendiri turun untuk membacking daripada mempelai wanitamu, memberikan pedang itu kepada kami, Tuhan Yesus. Haleluya, Sang Panglima kami yang turun dari surga, bala tentara surgawi yang berjaga bagi jiwa kami. Oh, terima kasih, betapa perjalanan kami begitu sangat indah, seperti Daud, Tuhan Yesus. Oh, yang begitu Engkau jaga karena Engkau sudah mengurapinya. Kami yakin dan percaya Engkau tetap menjaga kami. Terima kasih Yesus, berkati kami untuk membacakan kitab-Mu pada saat ini. Roh Kudus-Mu benar-benar menginspirasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga inspirasi ini ketika kami membacanya, Tuhan, maka Roh Kudus-Mu, Bapa yang baik, yang membawa kami, Tuhan, melihat keseluruhan surgawi, Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Memberkati semuanya yang rombongan dari Pangkatan, juga dari Tanjung Medan saya melihat, ya, jadi puji Tuhan, ya. Dan istimewa saudara kita yang ada di tempat ini semuanya, dan puji Tuhan semua yang menyambung konek ke tempat ini. Ya, baik. Wahyu pasal 1, saudaraku.
tolong nanti dipersiapkan Wahyu pasal 5 dari khotbahnya Nabi kita. Ya, baik. Wahyu pasal 1 ayat pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hamba Yesus apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ini bukan wahyunya Yohanes, ini adalah wahyunya Allah yang disampaikan lewat Kristus, saudaraku, dan malaikat itu menyampaikannya kepada Yohanes, tapi alamatnya bukan satu orang. Yohanes adalah satu orang yang dialamatkan ini kepada jamak hamba-hambanya lebih dari satu. Amin. Tapi pertama dialamatkan kepada Yohanes. Baik, ayat yang kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Firman dilihat, kesaksian dilihat, amin, pewahyuan langsung dilihat. Jadi wahyu ini adalah penglihatan seorang manusia yang bernama Yohanes, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Tapi kita belajar terus. Baik. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Berarti penglihatan ini sudah dibukukan sehingga bisa dibaca. Makanya dikatakan berbahagia mereka yang membacanya. Gak bisa membaca, mendengar. Amin. Kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi tandanya waktunya dekat bahwa ketika kitab Wahyu ini dibuka dan mata rohani kita seorang Kristen dibuat berbinar-binar, ketika ini dibuka bagi kita, saudaraku. Ya, baik. Ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapannya. Jadi saudaraku, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini memprioritaskan, Yesus Tuhan kita memprioritaskan penglihatan ini kepada orang di luar bangsa Israel, yaitu kepada jemaat yang ada di Asia Minor, di Asia Kecil, itu di luar Israel. Amin. Ditangkap dulu statnya ini, saudaraku, karena banyak sekali yang tidak pas stat tentang kitab Wahyu ini. Ya, puji Tuhan. Dan kita melihat di sini, yaitu jemaat yang ada di Asia Kecil, lalu di situ tidak dipisahkan antara jemaat dengan roh. Karena di situ dikatakan, kita ulangi ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahta tersebut, di hadapan tahta itu. Amin. Haleluya. Baik. Kita coba melihat terus. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ditandaskan Yohanes lagi, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya.
bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat 9, aku, Yohanes, saudara dan sekutumu, dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi saudaraku, di sini tadi di sana dikatakan ke Asia Minor. Saya sengaja lanjut baca sampai ayat 11 supaya kita tahu jemaat-jemaat yang ada di Asia Minor itu ada 7, ya, nama jemaat yang ada di Asia Minor, tapi itu semua adalah nama-nama tempatnya, ya. Baik, saudaraku, silakan duduk. Zaman kita adalah zaman mempelai yang sudah keluar dari seluruh sistem, terutama adalah sistem gereja. Berarti secara zaman kita ada di zaman Laodikia, tapi secara makanan dan firman nubuatan, saudaraku, kita tidak ada lagi di zaman Laodikia. Jadi kalau penglihatan ini ditujukan kepada zaman 7 zaman gereja Laodikia, apa untuk Anda? Karena kita tidak ada lagi di dalamnya. Amin. Amin. Wahyu pasal 5, brother, coba sudah disiapkan. Wahyu pasal 5 ayat yang pasal yang ke 79, paragraf 79, 41 atau 79. Kita perhatikan baik-baik. Saya akan berangkat dari paragraf ini untuk menerangkan. Ya. Baik. Sudah ketemu? Oke. Ya, silakan. Baik. Ya, saya baca sendiri. Sekarang, kemudian kita temukan bahwa di permulaan awal dari pasal itu, di mana kita temukan bahwa pasal 5 hanyalah sebuah blok pengikat. Wahyu pasal 5 hanya sebuah blok pengikat. Atau diistilahkan lagi kita baca, itu adalah sebuah simpul berlian, ya. Jadi simpul berlian itu maksudnya mengakhiri dan mengawali, memulai. Jadi ada yang diselesaikan, ada yang dimulai. Jadi sebuah blok pengikat. Tangkap dulu, amin. Tangkap baik-baik, brother sister. Ya, saya yakin kita tetap di dalam suasana Roh Kudus. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan saat ini
adalah betul-betul kunci untuk membuka kitab Wahyu, karena kita ada di dalam kitab Wahyu, karena kitab Wahyu adalah kitabnya mempelai. Jadi saya sedang membacakan kitabnya mempelai. Perhatikan, itu adalah sebuah simpul berlian yang mengikat bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir, perhatikan, dari zaman gereja. Karena tadi bahwa penglihatan Yohanes itu, apa yang dilihat firman, suara, kan itu tadi, firman, suara, itu yang dilihat dia, saudaraku. Nah, penglihatan itu dialamatkan kepada jemaat yang ada di luar Israel, yaitu yang ada di Asia Kecil. Ada 7 jemaat di sana, dari Efesus sampai ke Laodikia. Baik. Nah, sedangkan Wahyu pasal 5 adalah mengakhiri 7 zaman gereja. Amin? Pegang dulu itu. Baik. Ya. Bagian yang terakhir dari zaman gereja dari pasal 3 kita lihat nanti. Karena pasal 1, pasal 2, pasal 3 kita lihat. Pasal 4 ya memberitahukan apa yang Yohanes lihat, sebab dia dibawa naik ke surga. Dan pasal 5 sedang mempersiapkan untuk mereka ini. Pasal 5 sedang mempersiapkan untuk mereka ini. Mereka ini maksudnya mereka ini adalah Yohanes. Tapi ini ada kata mereka karena Yohanes itu adalah wakil dari mempelai wanita. Jadi Wahyu pasal 5 menutup zaman-zaman gereja dan membuka ke zaman mempelai. Karena pesan hanya 7 pesan, karena 7 zaman gereja. Amin. Sedangkan kita sudah keluar dari sana, berarti apa pesan bagi zaman mempelai? Haleluya. Kita lihat nanti pesan kepada 7 jemaat tersebut. Apakah saudara hidup dari pesan 7 jemaat tersebut? Wow. Baik. Ya. Yohanes dibawa naik ke surga. Dan pasal 5 sedang mempersiapkan untuk mereka ini. Di mana Anda sudah menyelesaikan ke-7 zaman gereja. Kemudian Yohanes diangkat naik di pasal keempat. Dan di pasal 5 dia benar-benar sedang memerankan sebuah adegan di sini bagi pembukaan ke-7 meterai itu. Sama seperti yang sudah dia lakukan di pasal 1. Perhatikan dari Wahyu tersebut. Nanti saya terangkan. Membuka jalan bagi ke-7 zaman gereja ini, atau supaya jangan dilangkai. Perhatikan, saudaraku. Membuka jalan kepada ke-7 zaman gereja, maka di 7 zaman gereja itu ada suara yang didengarkan Yohanes, dan suara itu suaranya dialamatkan ke-7 zaman gereja tersebut. Jadi ada suara yang didengar dia lagi, saudaraku, seperti yang ada di Wahyu pasal 1 itu. Suara yang didengar dia di Wahyu pasal 1 adalah suara untuk memulai zaman gereja-gereja di sana. Amin. Ayo, perhatikan. Ini zaman-zaman gereja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 dekade zaman gereja, saudaraku, atau yang jelasnya ada di situ. Coba kameranya. Ya, yang jelas ada di sini. Baik. Ini dia 7 zaman gereja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di 7 zaman gereja ini disebut adalah kaki Dian. Di Wahyu 1, kita lihat saudaraku, Wahyu 1.
Ya, kameranya biar tetap di situ. Wahyu 1. Kita kembali ke Wahyu 1. Ada tadi yang dilihat dia. Makanya dikatakan ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, ya, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Jadi 7 kaki dian itu di ayat 20 diterangkan, ayat 20. Dan rahasia ke7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke7 kaki dian emas itu, ke7 bintang itu ialah malaikat ke7 jemaat, dan ke7 kaki dian itu adalah ke7 zaman gereja. Jadi 7 kaki dian itu adalah 7 zaman gereja. Perhatikan. Lalu dikatakan di situ, berjalan di tengah-tengah kaki dian itu, apa dikatakan? Serupa anak manusia. Matanya bagaikan cahaya, pinggangnya berlilitkan ikat pinggang, dan saudaraku, kakinya bagaikan tiang tembaga. Di situ diterangkan di Wahyu pasal 1 itu. Amin. Dialah yang berjalan, berarti untuk apa? Untuk memulai zaman gereja yang pertama, amin, sampai mengakhirinya. Ingat itu. Memulai dari zaman gereja pertama sampai mengakhirinya adalah Tuhan sendiri. Amin. Baik. Kita kembali ke kutipan tadi. Dan perhatikan, makanya dikatakan, dan di pasal 5 dia benar-benar sedang memerankan sebuah adegan di sini, ya, bagi pembukaan ke7 meterai itu sama seperti yang sudah dia lakukan di pasal 1 dari Wahyu, ya, membuka jalan bagi 7 zaman gereja tersebut. Jadi kalau dianya yang berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian itu, maka sekarang harus dia juga yang datang untuk membuka ke7 meterai yang ada di Wahyu pasal yang pertama, pasal yang ke-6. Karena 7 meterai itu sudah ada di tangannya Tuhan, itulah yang ada di Wahyu pasal yang ke-5. Amin. Saudara tangkap dulu. Saudara tangkap. Jadi kalau dia yang berjalan di 7 zaman gereja tersebut, maka kembali harus dia juga yang turun untuk apa? Untuk pembukaan kitab tersebut. Itu maksudnya di situ. Jadi Wahyu pasal 1 itu sama seperti Wahyu pasal 5 memulai karena sudah diakhiri. Memulai. Baik. Ya. Ke7 meterai. Sama seperti yang sudah dia lakukan di pasal 1. Dan Wahyu membuka jalan bagi ke7 zaman gereja itu. Ya, di situ dia berdiri di ke7 kaki dian emas. Ya. Dan dia terlihat bagaikan batu yaspis dan sardis, dan sedang mempersiapkan bagi ke7 zaman gereja itu. Jadi Tuhan mempersiapkan firman apa yang dilakukan di ke7 zaman gereja tersebut. Amin. Tuhan mempersiapkan. Baik. Ya, oke, nanti lagi kita kembali ke sini, masih ada yang saya terangkan dari situ. Ya. Baik, kita kembali ke Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal 2.
Saya berdoa supaya YouTube bagus, saudaraku. Nah, saya mau ini juga jadi bukan hanya kalangan mempelai, semoga menolong kalau masih ada benih yang mau bergabung di zaman ini. Wahyu pasal 2, perhatikan. Tadi alamatnya yang berjalan di tengah-tengah kaki Dian itu, bahwa itu ada 7 zaman gereja. Dari Efesus sampai Laodikia. Baik, saya baca yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki Dian emas itu. Amin. Inilah firman dari Dia yang akan dinyatakan kepada zaman gereja Efesus. Kan begitu tadi kan? Yang pertama, karena penglihatan yang dilihat Yohanes di Wahyu pasal 1 itu alamatnya sudah ada khusus. Tidak boleh ke tempat yang lain. Alamatnya ke Asia Minor, tepatnya kepada jemaat yang ada di kota-kota yang ada di Asia Minor. Mulai dari kota Efesus sampai kota Laodikia. Amin. Haleluya. Baik saudaraku. Ya. Jadi kita melihat. Nah, kita masuk kepada pesan yang kedua, yaitu kepada jemaat, habis Efesus, jemaat Smyrna. Kan begitu tadi. Jadi saudaraku, pesan itu yang disampaikan Yohanes itu, perhatikan, yang ditulisnya itu mulai dari jemaat Efesus sampai ke jemaat Laodikia. Sedangkan kita sudah belajar tentang keadaan di setiap zaman gereja. Di setiap gereja, di setiap kota yang ada di Asia Minor, bagaimana situasi yang mereka hadapi, maka situasi yang mereka hadapi itu persis itu mencapai kepada zaman-zaman sampai kepada zaman kita, zaman akhir ini. Bukankah situasi yang dihadapi oleh orang di Laodikia? Perhatikan, kita lihat di Laodikia. Tadi dikatakan di situ seperti Yesus yang berjalan di tengah-tengah kaki Dian, Wahyu 1 sampai Wahyu pasal 3. Baik. Jadi 7 zaman gereja itu jadi alamat yang dialamatkan Tuhan kepada Yohanes tadi ke zaman gereja. Kita memasuki zaman yang terakhir. Laodikia, ayat berapa? Dimulai? Ayat 14. Baik, kita baca ayat 14. Ya. Wahyu 3 ayat 14, Brother. Ya. Perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kita melihat di dalam firman ini apa yang sedang terjadi di Laodikia ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau. Inilah keadaan Laodikia. Amin. Perhatikan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Brother, sister, kalau kita melihat di 7 zaman gereja itu, Tuhan selalu meninggalkan zaman dan bergerak ke zaman berikutnya. Ada apa sebenarnya? Karena kita melihat ketika gereja itu di satu tempat, di satu zaman, mereka masih tetap memuji Tuhan, tapi dimasukkan ajaran yang lain ke dalamnya. Bukankah demikian di zaman Efesus masuk Nikolaus ke dalamnya? Karena ajaran yang dimasukkan itu, maka Kristus bergerak masuk ke zaman berikutnya. Itu setiap zaman. Amin. Nah, setiap zaman demikian, saudaraku. Karena permulaan zaman gereja itu adalah sisa dari 70 minggu Daniel, karena masih ada sisa setengah minggu lagi. Maka itu disebut zaman Pentakosta. Baik di Wahyu pasal 5 lagi bukunya. Kita lihat sebentar. Paragraf 35 atau 70. atau 70. Kita lihat dan turun sampai ke ayat yang terakhir dari nas ini. Ya, ayat paragraf 35 atau 70. Bagian yang di sini atau sebagian dari nas. Perhatikan, kita akan membawakan di ke-70 minggu Daniel dan 3 minggu yang terakhir. Mengaitkannya dengan Jobel Pentakosta. Perhatikan, yang membawa orang-orang ke meterai yang terakhir. Saudaraku, perhatikan apa yang dikatakan di sini, bahwa orang-orang yang ada di 7 zaman gereja itu dibawa ke meterai yang terakhir di zaman ini. Jadi brother sister, kita akan tahu apakah yang ada di kitab, gulungan kitab yang dipegang sebelah kanannya, yang ditulisi sebelah dalam dan dimeterai di sebelah luar. Apa isinya, saudaraku? Isinya adalah mereka-mereka yang ada di mana? Di sepanjang 7 zaman gereja, kan begitu tadi? Haleluya. Perhatikan. Jadi, nah, yang terakhir, dan kemudian perhatikan, duduk bersiap-siap bagi anak domba untuk membuka meterai tersebut. Setelah selesai 7 dekade gereja, maka bersiap-siaplah untuk anak domba pembukaan meterai tersebut. Amin. Haleluya. Perhatikan. Jadi ini adalah, lihat ada di sini, makanya tadi saya pesankan sekali lagi, saudaraku. Lihat. Inilah yang dimaksud, saudaraku, sisa dari ke-70 minggu Daniel itu. Amin. Jadi ada hari raya Pentakosta, saudaraku. Jadi di hari raya Pentakosta ini, maksudnya disinilah terjadi zaman gereja di 7 zaman gereja yang ada di kitab Wahyu tadi. Haleluya. Tapi lihat, saudaraku, zaman gereja yang ke-7 sudah berakhir. Amin. Itu makanya disebut zaman mempelai. Seperti pujian yang tadi yang kita lihat itu. Bahwa kita berjalan berbaris-baris menuju pulang kampung halaman. Amin. Baik. Ya. Kita lihat Wahyu pasal 4. Udah bisa pegang kan? Wahyu pasal 1 ada 7. Di Wahyu pasal 1
ada 7 zaman gereja. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ada pesan-pesan yang disampaikan kepada zaman gereja tersebut, kan itunya. Nah sekarang setelah selesai Wahyu pasal 3, apa Wahyu pasal 3 yang kita baca tadi? Zaman gereja yang kedua. Nah setelah selesai itu udah Wahyu pasal 4. Apa Wahyu pasal 4? Kita baca. Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar, dahulu di mana? Di 7 zaman gereja. Kan suara yang didengarnya itu tadi naik, suara yang didengarnya itu apa yang didengar dia di situ? Saudaraku, lihat ke belakang. Maka dilihat dia ada 7 kaki dia. Baik. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Naiklah kemari, katanya kepada Yohanes. Amin. Jadi kalau Yohanes wakil kita, bukankah kita melihat apa yang diperlihatkan kepada Yohanes itu? Tadi kita sudah setuju. Kalau Yohanes tidak wakil kita, berarti kita masih ada di 7 zaman gereja. Di zaman gereja yang terakhir. Amin. Sedangkan Tuhan sudah bergerak dari sana. Apa geraknya Tuhan? Setiap zaman gereja masuk penyelusup ke dalamnya, maka Tuhan meninggalkan zaman tersebut. Itu makanya di zaman Laodikia dikatakan, aku mengetok. Orang mengetok di mana? Di dalam apa di luar? Berarti Yesus sudah keluar dari situ. Amin. Haleluya. Kalau Yesus keluar dari situ, berarti apa yang menjadi makanan kita kalau kita dibawa keluar dari sana? Sedangkan pesan yang dituliskan Yohanes di Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu hanya untuk 7 zaman gereja. Kan itu dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat zaman gereja Efesus pertama. Terakhir tadi, tuliskanlah kepada malaikat zaman gereja Laodikia, kan begitu. Haleluya. Baik. Nah, jadi kalau Yohanes wakil kita, kepada Yohanes diperlihatkanlah semua yang terjadi di bumi, di sorga. Jadi kalau sudah diperlihatkan, maka mempelai pun sudah melihat. Amin. Itu makanya isi kitab yang termeterai itu adalah hal-hal yang terjadi di surga dan di bumi. Karena itu adalah menjadi makanan mempelai wanita di zaman ini. Haleluya. Itu makanya kita bukan berberani berkata, kita bukan apa? Kita bukan gagak. Karena gagak adalah pemakan bangkai yang bau, yang tidak diburu. Tapi hanya makan yang bau mengais-ngais. Tapi mempelai makanannya adalah daging segar. Haleluya. Inilah daging segar yang Tuhan sediakan. Haleluya. Yang tidak bisa dimakan oleh zaman manapun. Oh, saudaraku. Baik. Ya. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihat sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Perhatikan, dan dia duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya.
Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Ayat 5, perhatikan. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Haleluya. Perhatikan saudaraku, antara anak domba dengan rohnya tidak pernah terpisah. Saudaraku, lalu dikatakan di situ bahwa roh Allah, kita baca terus ayat. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar, burung Raja Wali yang sedang terbang. Maka keempat makhluk ini adalah penjaga tahta tersebut. Amin. Masih ingat di perjanjian lama, saudaraku, bahwa ruang maha kudus itu, tabernakel itu dijaga 12 suku, 12 suku itu dibagi 4. Amin. Itu menjaga, saudaraku. Sehingga sampai ke surga pun polanya demikian. Maka tahta itu dijaga oleh keempat tersebut. Haleluya. Nah, inilah Yohanes yang dibawa naik ke surga, diperlihatkan semuanya. Berlebihankah kita kalau kita berkata, saudaraku, kita tahu apa yang sedang akan terjadi? Amin. Oh saudaraku, karena itulah isi kitab yang termeterai, yang menjadi makanannya mempelai wanita yang sudah keluar dari 7 zaman gereja. Haleluya. Kenapa perlu ada rahasia? Kenapa? Karena ada sesuatu hal, dosa yang tidak mereka tahu masuk kemana? Ke zaman-zaman gereja tersebut. Dosa apa itu? Dosa denominasi, organisasi. Mereka tidak tahu, saudaraku yang kekasih, itu adalah jebakan. Sehingga mereka nyaman, tentram di dalamnya. Nah ketika, brother sister, zaman mempelai Wahyu pasal 4, maka kita tahu, dan makanan mempelai di Wahyu pasal 4 itu adalah kitab yang tertutup. Kita masuk ke Wahyu pasal 5. Baik, haleluya. Glory. Sebenarnya saya mengakhiri Wahyu pasal 5, tapi Nabi kita menyampaikan bahwa itu tersangkut paut semuanya. Wahyu pasal 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Haleluya. Jadi kita udah tahu bahwa Wahyu pasal 5 mengakhiri zaman-zaman gereja seperti yang tadi. Kan begitu tadi, ingat itu? Amin. Kenapa bisa diakhiri? Saudaraku, kalau Wahyu pasal 5 tidak dibuka, maka akan tidak bisa berakhir. Kenapa? Karena orang mengira bahwa denominasi itu datangnya dari surga. Haleluya. Tapi lihat, ketika kitab itu dibuka, maka itu akan mengakhiri. Tapi lihat, ada sesuatu yang dimulai. Zaman mempelai. Seperti di Wahyu pasal 1 yang dimulai oleh zaman gereja Efesus, maka Yesus sendiri yang memulai berjalan di tengah-tengah 7 kaki dian tersebut. Maka di zaman kita juga memulai zaman mempelai, dia sendiri yang akan turun. Haleluya. Karena Eksodus pertama dengan Eksodus yang ketiga sama. Eksodus yang pertama fisik, Israel keluar dari Mesir. Eksodus yang ketiga
rohani, mempelai keluar dari sistem dunia. Haleluya. Kita lihat saudaraku. Baik. Wahyu pasal yang kelima. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Ada sebelah dalam, ada sebelah luar. Ingat itu. Amin. Baik. Ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetap ada 2, gulungan dan meterainya. Ayat ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Tetap ada 2. Amin. Yang termeterai dan di sebelah dalamnya. Amin. Ayat keempat. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Oh, brother sister, di mana Yohanes menangis? Di mana? Di penghujung 7 zaman gereja. Dia menangis di situ. Kenapa? Karena sebelah dalamnya pun sudah tidak pada tempatnya lagi. Oh, saudaraku. Apa sebelah dalam kitab itu? Apa sebelah dalamnya? Baptislah dalam nama Tuhan Yesus. Karena adanya ditulis di dalam. Ada kan? Tapi itu pun, saudaraku, sudah hilang, tidak dikerjakan. Seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya dan tidak boleh menikah lagi. Perhatikan saudaraku, itu pun sudah tidak pada tempatnya lagi. Kan begitu kan? Kealahan, saudaraku, bahwa Yesus adalah Allah yang kelihatan, Bapa adalah Allah yang supranatural. Amin. Tidak ada 3 oknum, yang ada hanya 1 oknum. Tapi banyak sebutan. Dialah Roh, dialah Bapa, dialah Anak. Tapi lihat, saudaraku, gereja mengajarkan ada 3 oknum. Ada 3 pribadi. Saudaraku, kalau 3 pribadi berarti kita sudah penyembah berhala. Ada di situ, ada. Allah itu adalah Esa di perjanjian lama, di perjanjian baru. Itu pun sudah dihilangkan. Haleluya. Makanya Yohanes menangis. Saudaraku. Kenapa? Karena sudah demikian. Jadi berarti, brother sister, kedatangan mempelai, kedatangan malaikat yang gagah perkasa dari surga adalah untuk memperbaiki sebelah dalam dan membuka meterai-meterai yang di luar. Haleluya. Saudaraku, bagaimana mengerti yang di luar, sedangkan yang di dalam tidak mengerti. Yang ada tertulis tidak mengerti. Amin, amin. Ayat yang kelima. Sekarang masih pertanyaan bagi kita. Siapa yang layak untuk membuka gulungan kitab tersebut? Yang kelima. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Istilah tua-tua adalah penebusan. Ingat, brother sister, bukankah itu yang ada di perjanjian lama? Ketika tua-tua ikut campur, itu adalah bicara penebusan. Amin. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya. Haleluya. Jadi siapa yang dapat? Jadi siapa yang memberi makan mempelai wanita? Tuhan sendiri. Amin. Brother sister,
kita sudah sepakat bahwa kita tidak makan dari Laodikia. Ada makanan yang disediakan Tuhan untuk mempelai wanita. Makanan daging segar. Haleluya. Jadi apa makanan kita? Saudaraku, yang dibuka oleh Tuhan dan yang diperbaiki sebelah dalamnya. Itu makanan kita. Haleluya. Yang sudah dihilangkan di ketujuh zaman gereja. Terhilang semuanya. Makin tambah zaman, tambah tahun, maka Alkitab makin dihilangkan satu persatu. Bahkan sekarang ini, saudaraku, perhatikan. Si Nimrod, sekarang ini saudaraku, si Ahab dengan wanita Izebel sudah ingin merubah Alkitab ini. Kenapa? Kuno. Jadi kita modernkanlah bahasanya. Perhatikan brother sister. Apa yang terjadi di zamannya Ahab? Ahab dan wanita Izebel ingin mengubah Alkitab. Kenapa, saudaraku? Karena tidak ada yang bisa membeli ladang seseorang kalau tidak satu marga dengan dia. Padahal dia mau membeli ladangnya si Nabot. Si Nabot tahu firman Tuhan, enggak bisa walaupun kau raja. Karena kau bayar pun tanahku ini 5M yang harganya hanya 1 juta, enggak bisa. Karena lain margamu, lain margaku. Kan begitu kan? Enggak bisa. Nabot tahu firman. Ahab pun tahu. Dan wanita Izebel. Tapi mereka ingin merubah. Karena Nabot tidak mau, perhatikan. Maka dia dibunuh dengan cantik manisnya. Kan begitu kan? Seluruh orang di Yerusalem, satu negara, tidak tahu kenapa Nabot terbunuh. Dikatakan dia terbunuh karena tidak menjalankan ibadah dengan baik. Itu kan? Perhatikan saudaraku. Tapi Elia tahu kenapa Nabot terbunuh. Hanya Elia yang tahu, saudaraku. Oh, hanya Elia yang tahu rencananya si Ahab dan wanita Izebel. Hanya Elia yang tahu zaman ini rencananya antikris. Siapa semuanya sutradara di balik kejadian yang saudara lihat ini. Haleluya. Saudara makan darinya? Brother sister? Amin. Gak ada yang tahu. Tapi puji Tuhan. Haleluya. Makanya dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, ayat 5, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, ya, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Oh, terpujilah Allah kita karena dia berkenan, saudaraku. Kenapa? Karena kitab ini adalah rahasia. Kita lihat Daniel 2 ayat yang ke-28. Haleluya. Daniel 2 ayat yang ke-28. Baik. Daniel 2 ayat ke-28. Oke, di situ sudah tertera ayatnya. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Ya, ialah ini. Jadi diterangkanlah. Siapa yang menerangkan? Allah di surga. Jadi waktu Daniel berbicara, suara siapa? Suaranya Tuhan diperdengarkan Daniel. Amin. Daniel lah speakernya untuk memberitahu rahasia tersebut.
Haleluya. Allah penyingkap rahasia. Pegang itu saudaraku. Itu makanya tidak ada yang layak selain anak domba itu sendiri. Haleluya. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk. Empat makhluk itu adalah penjaga tahta tersebut. Dan di tengah-tengah dua-dua itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah disembelih. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Perhatikan saudaraku. Kalau penglihatan ini khusus adalah untuk warga sorga dan terjadi di sorga, maka tidak pernah campur bahasa tentang bumi. Amin. Haleluya. Tapi penglihatan itu saudaraku adalah peristiwanya di bumi, karena masih di bumi mempelai wanita. Yang diangkat ke surga itu tubuhnya Yohanes apa jiwanya? Amin. Haleluya. Saudara mempelai, yang diangkat tubuhmu apa jiwa kita? Haleluya. Yang mengalami suasana surga adalah jiwa kita. Itu makanya nyanyian kita berkata, pengangkatan sedang kualami. Tubuh kita masih di sini. Kenapa? Karena kita adalah zaman Raja Wali terbang. Bukan Raja Wali bertengger. Raja Wali terbang. Amin. Haleluya. Pengangkatan sedang kualami jiwa kita. Saudaraku, makanya ada pujian kita. Kakiku seakan tidak menginjak bumi lagi. Amin. Karena mempelai saudaraku, pikirannya sudah ditarik jiwanya. Selalu ingin. Karena semakin dibuka semuanya rahasia ini. Oh. Haleluya. Perhatikan saudaraku. Apa yang terjadi di zamanmu. Wahyu pasal 4 berkata, ada 2 penyabit di sana. Perhatikan. Penyabit gak lalang dan penyabit gandum. Itu adalah sabit. Jadi, saudaraku, berarti ada yang akan menyabit dunia. Dan ada yang akan menyelesaikan dunia. Rusia gambarnya apa? Martil dan sabit. Perhatikan. Gak kebetulan si Putin membuat dunia sekarang diam. Supaya tahu bagaimana kekuatannya. Dibilang sama Amerika sama NATO. Jangan ikut campur. Ketika kalian ikut campur, maka kalian akan melihat yang tidak pernah kalian lihat. Coba, brother sister. Haleluya. Jadi kalau mempelai tidak lagi mengalami pengangkatan jiwanya, oh brother sister, ketika dipertontonkan, diperhadapkan, sama seperti yang tadi, enggak ada yang tahu apa yang terjadi di zamannya Ahab dan Elia. Pembunuh cantik manis itu. Oh, tapi lihat sekarang. Karena apa? Yehu adalah gambaran si Putin akan membunuh wanita Izebel itu. Amin. Udah pelajari? Karena Yehu berkata, mana ada ketentraman dunia ini selain ibumu nenek sihir itu wanita Izebel masih hidup, kan itu dikatakan. Bunuh dia. Saudaraku, apa kata si Putin? Aku heran melihat NATO ini. Dulu tujuannya adalah untuk perdamaian. Sekarang tujuannya udah beda. Dikatakan si Putin itu. Heranlah aku. Makanya dia berkata, gak ada kedamaian selain si nenek sihir itu masih hidup. Selagi dia masih hidup. Oh brother sister, haleluya. Di depan matamu nubuatan itu. Haleluya. Terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita. Haleluya. Rusia bertanggung jawab dengan omongannya. Bukan seperti Amerika. Kadang begini, kadang begono, kadang. Padahal Amerika adalah pemegang kesatuan gereja. Oikumene Amerika, brother sister. Haleluya.
Putin berkata, udah diingatkan, Amerika beginilah dulu. Andai kata ku bikin rudalku di Kanada, negara tetanggamu, ku bikin semuanya di situ, apa tanggapanmu? Diam. Kau bikin rudalmu di negara tetanggaku. Mikir dulu. Lagi rame, saudaraku yang kekasih. Tapi rame mereka adalah rame melihat yang kelihatan. Tapi kita tahu apa semuanya di baliknya itu. Haleluya. Oh, saudaraku yang kekasih, perhatikan, rahasia hanya Allah yang memberitahu. Maka aku melihat, ya, maksudnya di sini bukan binatang anak domba. Kalau anak domba yang saudara lihat bisa menerima kitab gulungan, bisa membuka, oh bukan. Anak domba adalah tugas. Tugasnya anak domba adalah penebusan. Berarti ini adalah kitab penebusan. Haleluya. Wahyu pasal 5. Lagi. Wahyu pasal 5. Paragraf 51 atau 96. Paragraf 51 atau 96. Haleluya. Paragraf 51 atau 96. Alam tahu itu. Alam sedang mengerang dan kita sedang mengerang dengannya, dengan alam. Mengerangkan tubuh kita. Haleluya. Alam sedang menantikan bagi pemanifestasian anak-anak Allah. Rom 8 ayat 28, saudara baca di situ. Karena alam dikutuk bersama-sama dengan tuannya. Perhatikan. Alam dikutuk bersama-sama dengan tuannya. Ketika tuannya dulu dikutuk atau yang tertinggi, maka alam pun turut jatuh bersama-sama dengan tuannya. Tetapi ketika penebus kaum kerabat ini datang, haleluya, dan menebus kembali manusia itu yang adalah Tuhan atas alam, maka seluruh alam sedang menantikan manusia itu sang tuannya tersebut. Haleluya. Maka Wahyu pasal 5 ini adalah penebusan. Haleluya. Kitab penebusan, saudaraku. Rut sudah ditebus. Tapi dikatakan kepada Rut, istirahatlah di sini. Tunggu ku selesaikan penebusan itu sampai selesai. Karena Rut sudah memutuskan. Amin. Saya khotbahkan hari Rabu itu, brother sister, keputusan adalah Roh Kudus. Setiap hari kita sudah memutuskan. Karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Keputusan apa? Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi. Menyeberang, meninggalkan tanah Moab. Menyeberang, ingat itu brother sister. Amin. Keputusan kita untuk meninggalkan Moab, mati setiap hari. Mati setiap waktu. Itu adalah keputusan kita untuk meninggalkan Moab. Menyeberang ke Bethlehem. Bethlehem rumah rotinya Allah. Haleluya. Kita ada di situ. Keputusan. Setelah keputusan, maka pekerjaan. Rut bekerja. Mengambil jelai demi jelai. Saudaraku. Nah, setelah itu, maka Rut beristirahat. Setelah dia berjumpa dengan Boas. Boas berkata, istirahatlah di sini. Dengan 6 takar jelai. 6 takar jelai itulah yang ada di tangan kanan yang duduk di atas tahta itu. Ada 6 meterai yang akan dibuka. Itulah yang membuat Rut tenang.
Sedangkan meterai yang ketujuh adalah Boas sendiri. Amin. Karena Boas yang akan memberikan 6 takar jelai tersebut. Makanya mempelai, tenang, istirahatlah dengan kitab yang terbuka. Kitab yang termeterai akan dibuka oleh sang meterai ketujuh sendiri. Haleluya. Maka disitulah Rut rest. Disitulah Rut istirahat. Haleluya. Bukankah mempelai sudah istirahat di sini? Apa istirahat kita adalah roh dan firman, bukan hari seperti yang orang katakan. Kenapa kau tidak makan? Oh, kan kami istirahat. Istirahat kenapa? Saudaraku. Saudara sahabat yang ada di Advent hari ke-7, saudaraku, membuat hari adalah peristirahatan. Padahal istirahat adalah roh dan firman. Istirahatlah di sini. Oh, istirahatnya mempelai wanita bukan bangkai yang busuk yang ada di zaman gereja yang terakhir. Yang dimakan mereka, tapi mereka menjadi sakit. Apa sakitnya? Suam-suam kuku, buta, melarat, miskin dan telanjang. Itu penyakitnya. Karena mereka makan makanan yang sudah dimakan belatung. Haleluya. Jadi mau tidak mau, karena Wahyu pasal 4 adalah kita zaman mempelai, maka Wahyu pasal 5 akan segera dibuka. Wahyu pasal 5 adalah menutup zaman gereja dan membuka ke zaman mempelai wanita. Haleluya. Itu makanya dikatakan tali simpulnya. Kita sudah tahu apa yang menjadi warisan kita. Oh, sementara setan masih mengusahainya, masih kan? Sama halnya saudaraku, orang yang menggadai tanah kita, suratnya sudah di tangan kita, tapi karena waktunya belum tiba, mereka masih nanam padi. Tapi itu adalah warisan kita. Sekarang dunia ini masih ditanam setan. Saudaraku, haleluya. Tapi berbahagialah mereka yang lemah lembut, mereka akan mewarisi bumi. Haleluya. Rest, istirahatlah di makanan segar. Meterai-meterai yang dibukakan bagi kita. Wahyu pasal 5 adalah simpulnya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Haleluya. Sedikit lagi kita bergerak ke Wahyu pasal 5. Ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sebenarnya tua-tua itu taunya apa isi kitab itu adalah manusia. Karena di situ berkata, kau telah menebus mereka. Mereka yang ada di dalam gulungan kitab tersebut. Haleluya. Siapa itu? Saya dan saudara. Makanya kita disebut umat ke-7 guru. Karena kita adalah umat yang ada di dalam meterai tersebut. Ketika guru bersuara, haleluya. Siapa guru? Kita masuk ke Wahyu pasal yang 10. Amin. Wahyu pasal yang ke-10. Ayat pertama. Saudaraku, di Wahyu pasal 5, kitab kecil yang tertutup. Maka Wahyu pasal yang 10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ayat 2,
Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab yang kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Guru adalah Allah berkhotbah, Allah mengguntur, Allah bersuara seperti dia berkhotbah di atas gunung waktu Musa berjumpa dengan dia. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, Yohanes ingin menuliskannya. Inilah suara yang memulai Eksodus yang terakhir ini. Sama seperti Eksodus yang pertama, dimulai malaikat itu datang menjumpai Musa. Keluaran pasal 3. Saudara baca di Keluaran pasal 3. Ketika Musa menggembalakan kambing domba mertuanya, si Jitro, maka dia lihat sebuah gunung. Ada nyala api di sana. Aku dekatilah dulu. Padahal yang di sana, kok menyala semak belukar ini, tapi enggak terbakar. Ingin ku dekatilah dulu. Maka didekati dialah. Lalu terdengarlah suara dari dalam. Apa katanya? Musa, tanggalkan kasutmu. Musa enggak berkata, Tuhan, repot kali, kasutku kan bertali. Topiku aja lah ya, biar cepat. Bukan. Kalau dibilang baptis dalam nama Tuhan Yesus, repot kali Tuhan, yang ini ajalah. Bisa begitu? Lihat betapa banyak orang seperti itu. Apa yang disampaikan Tuhan lakukan, kerjakan. Gak boleh ditawar. Kok dikatakan, dia dikatakan. Lalu datanglah Musa. Maka didengar dialah suara dari semak belukar itu. Kau akan kuutus, aku sudah mendengarkan erangan jeritan umatku di Mesir yang diperbudak oleh Farao. Aku akan mengeluarkan mereka. Lalu dikatakan, dengan kau pergi kuutus ke sana. Haleluya. Itulah suara yang didengar dia. Apa modalku Tuhan? Aku tidak pandai. Katakanlah, kalau ditanya siapa namaku, katakanlah aku adalah aku. Amin. Di zaman ini pun gak tahu siapa nama Tuhan. Di zaman ini pun gak tahu siapa firman. Di zaman ini yang tahu firman yang sudah lampau. Amin. Gak tahu firman yang hari ini. Padahal bahasa Inggris berkata, I am that I am. Maksudnya, aku yang sekarang adalah aku yang sekarang. Bukan aku yang dulu. Itu dikatakan aku adalah aku. I am that I am. Aku yang sekarang. Firman yang pres hari ini. Yang sekarang. Oh glory. Maka itu yang diperbincangkan oleh mempelai wanita. Itulah makanan kita. Firman yang pres. Firman yang segar. Amin. Aku adalah aku. Maka pergilah Musa menyuarakan suara tersebut. Haleluya. Dikatakanlah kepada bangsa Israel. Saudaraku, ketika orang Israel hanya percaya kepada Musa, tidak percaya bahwa itu adalah suara Allah, saudaraku, maka mereka tidak akan pernah berkemenangan. Padahal suara Tuhan berkata kepada mereka, aku akan menjaga bangsa Israel kalau mereka setia kepadaku. Itu yang selalu dikatakan oleh Musa kepada mereka waktu mereka berjalan. Dan Joshua pun berkata demikian. Kalau kita baik-baik mendengar suara Allah kita, kita akan berkemenangan. Tapi bahayanya mereka tidak menganggap itu suaranya Tuhan. Mereka menganggap itu suaranya Musa. Bisakah Tuhan mengguntur dari surga kalau dia tidak memakai manusia? Brother, sister, haleluya. Sang anak domba Allah bersuara. Bisakah dia bersuara kalau tidak ada manusia yang menangkapnya? Haleluya. Maka ini adalah zaman mempelai wanita yang mendapat makanan dari mulutnya
Raja Wali itu Tuhan lewat mulut utusan zaman ini. Haleluya. Brother sister, mereka tidak percaya kepada Musa, tapi mereka percaya kepada Allahnya Musa. Kita tidak percaya kepada Elia, tapi kita percaya kepada Allahnya Elia. Karena itulah yang berkuasa. Haleluya. Saudaraku, ada ketika Yesus datang di satu kolam, maka di situ ada orang yang bersiap-siap. Kenapa? Ketika pertama kali goncangan air itu, maka orang yang kena percik dia akan sembuh. Ada di situ yang sudah penyakitan selama 12 tahun. Lalu dikatakan, ngapain kau? Aku menunggu goncangannya itu. Oh saudaraku, Yesus ada di situ. Perhatikan, maka terjadi goncangan, brother sister, maka dia pun sembuh. Saya mau tanya, apakah terus goncangan itu berkuasa? Kalau terus goncangan itu berkuasa, semua udah orang sakit di situ udah sembuh. Tapi ketika Yesus menggoncangkan, maka di situ ada kuasa. Kalau orang percaya kepada air itu, mana ada kuasa? Haleluya, brother sister. Amin. Kita bukan penyembah manusia, tapi kita tahu bahwa manusia yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan ketujuh guru. Memperdengarkan. Karena kepada Yohanes dikatakan, Yohanes ingin menulisnya. Tapi dikatakan, jangan, stop. Ketika roh Allah yang terakhir. Karena ada 7 roh Allah. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-7. Kita baca Wahyu 10 ayat 7. Enggak lengkap rasanya kalau enggak sampai. Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, yaitu huruf kecil itu bukan Tuhan. Amin. Maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hambanya, yaitu para nabi. Siapa penyingkap rahasia? Tuhan di surga. Amin. Rahasia diberitahu kepada nabi. Siapa? Daniel, manusia. Tapi dia adalah penyingkap rahasia. Haleluya. Maka kita makan dari mulutnya Mama Jehovah Raja Wali lewat apa yang disampaikan utusan bagi kita di zaman ini. Haleluya, itulah makanan segar, itulah makanan fresh, itulah makanan yang disediakan di zaman kita zaman ini. Kalau enggak kita makan dari makanan yang disediakan di 7 zaman gereja. Haleluya. Kita sedang terbang, menikmati penerbangan kita, brother dan sister. Oh, terpujilah Allah kita, terpujilah Tuhan kita. Amin. Saudara sedang makan dari makanan yang disediakan untuk mempelai. Ini zamannya Wahyu pasal 4. Mempelai dibawa naik. Makanan pun disediakan. Haleluya. Itu makanya Wahyu pasal 5 menutup zaman gereja, membuka kepada zaman mempelai wanita di zaman ini. Hiduplah dari makanan yang dirahasiakan. Haleluya. Hiduplah dari makanan fresh yang dibukakan bagi kita di zaman ini, yang disuarakan Tuhan lewat mulut utusannya bagi kita di zaman ini. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Yesus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Saya